Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komoditas kakao. Sebelum dilakukannya presentasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Berikut nama anggota dari kelompok kami. 1 ada Yavita Bunga, Grace Sitorus, Farhan Aulia, Fauzi Rahmat, Fredly Azril, Suci Ramawati, Jessica Latersia, dan Kezia Gabriel. Next. Oke, yang pertama ada kakao. Kakao atau nama latinnya Theobroma cacao L. Kakao merupakan tanaman perkebunan yang memiliki nama ilmiah Theobroma cacao L. Kakao memiliki nama famili Tersuliaceae. Tanaman ini berasal dari Amerika Selatan yang saat ini banyak ditanam di berbagai kawasan tropika. Kakao atau Theobroma cacao L merupakan salah satu komoditas andalan perkebunan yang memiliki peran penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja, sumber pendapatan, dan devisa negara. Kemudian dilakukannya panen kakao. Buah kakao hendaknya dipanen apabila sudah cukup masak. Dengan kriteria buah masak terjadi perubahan warna kulit buahnya menjadi kuning orange sekitar plus minus 50%. Buah yang matang porosnya agak kering. Berikut adalah langkah-langkah yang dilakukan saat panen kakao. 1. Identifikasi tanda-tanda buah siap panen, yaitu dengan perubahan warna alur buah dari hijau menjadi kuning orange. Poros buah yang agak kering dan biji dalam buah yang renggang dari kulit buah adalah indikator bahwa buah kakao siap dipanen. Kedua, pemetikan buah. Pemetikan buah menggunakan pisau atau sabit tajam untuk memetik buah yang benar-benar matang. Dilakukan rotasi pemetikan setiap 7 atau 14 hari untuk memastikan kualitas dan menghindari serangan hama atau penyakit. Baik, di sini kita dapat melihat pasca panen dari kakao sendiri. Pasca panen merupakan salah satu aspek penting dalam penjualan hasil tanaman kakao. Harga jual biji kakao sangatlah beragam, tergantung juga dari pengepul. Berikut adalah tahapan pada pasca panen kakao. Yang pertama, sortasi, memisahkan buah kakao yang sehat dengan buah kakao yang rusak. Yang kedua itu ada pembelahan buah, mengambil atau mendapatkan biji kakao. Yang ketiga, fermentasi, di mana memudahkan melepaskan zat lendir dari permukaan kulit biji. Yang keempat, perendaman dan pencucian, menghentikan proses fermentasi dan perbaikan kenampakan biji. Yang kelima, ada pengeringan, di mana penjemuran atau menggunakan mesin atau kombinasi. Dan keenam, penggunaan di mana menyimpan biji kakao hasil sortasi dalam kondisi aman sebelum dipasarkan ke konsumen. Baik, selanjutnya ada senyawa kimia dari kakao. Senyawa aktif dari biji kakao sendiri ada kafein dan theobromine, di mana fungsi dari kafein dan theobromine sendiri adalah meningkatkan kewaspadaan dan mengurangi kelelahan. Yang kedua itu ada metilsantin, di mana berperan sebagai antidepresi. Yang kedua itu ada protein dan asam amino. Protein berperan untuk pertumbuhan dan perbaikan tubuh. Asam amino seperti triptofan, fenilalanin, dan tirosin yang dapat mendukung serotonin untuk meningkatkan mood. Kemudian ada lemak dan nutrisi, di mana asam oleat, di mana jenis asam lemak tidak jenuh yang mendukung kesehatan jantung. Kemudian ada protein, di mana berkontribusi penting dalam pemenuhan zat gizi dalam tubuh. Kemudian ada polifenol dan sebagai antioksidan, di mana polifenol dapat berfungsi sebagai melawan radikal bebas, mengurangi risiko penyakit jantung, tekanan darah tinggi, dan kanker. Kemudian ada manfaat kesehatan lainnya seperti menurunkan kolesterol dan melindungi tubuh dari serangan penyakit. Selanjutnya, teknologi pengolahan kakao di pabrik. Teknologi yang dilakukan pada biji kakao adalah dengan memfermentasikan di kotak fermenter. Fermentasi membutuhkan waktu kurang lebih 5-8 hari, namun dapat dipercepat dengan menambahkan ragi atau Rhizopus sw.
sebanyak 1% dari jumlah berat biji kakao yang akan difermentasi, sehingga lama waktu fermentasi hanya berlangsung 3 hari. Berikut adalah tahapan dalam penerapan teknologi pengolahan kakao. Pertama, panen buah kakao yang tepat waktu berdasarkan warna dan umur buah kakao. Buah kakao dibelah, biji dikeluarkan dan dipisahkan. Selanjutnya, biji kakao yang masih diselimuti pulp tersebut dimasukkan ke dalam kotak fermentor 1, ditambahkan ragi atau Rhizopus sp, kemudian diaduk, lalu ditutup daun pisang dan dibiarkan selama 24 jam. Lalu setelah 24 jam, maka biji dipindahkan ke kotak atau kotak fermentor 2 dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah 24 jam pada fermentor 2, maka selanjutnya biji dipindahkan lagi ke kotak fermentor 3 dan dibiarkan selama 24 jam sehingga total lama waktu fermentasi 3 hari. Setelah proses fermentasi selesai, biji kemudian dicuci dan dikeringkan dengan sinar matahari sampai kadar air di bawah 6-7%. Biji kakao yang telah dikeringkan dimasukkan ke dalam karung goni untuk disiap dijualkan atau diolah menjadi aneka produk olahan coklat dan sebagian kecil diambil untuk dianalisis karakteristik fisik, kimia, dan fungsionalnya. Biji kakao yang tidak difermentasi juga bisa dilakukan fermentasi untuk menghasilkan biji kakao yang memiliki aroma khas coklat. Perbedaan fermentasi dengan fermentasi terletak pada kondisi biji. Biji basah yang diperam bisa disebut fermentasi dan jika kering ditambahkan tapioka sebanyak 1% dari berat biji kering. Selanjutnya itu ada teknologi pengolahan produk kakao. Pengolahan kakao masa kini diperlukan sebuah pengetahuan yang komprehensif atau mumpuni dalam pengembangan produk kakao yang memanfaatkan pendekatan teknologi. Berikut merupakan proses dalam pengolahan kakao. Yang pertama itu ada pembersihan biji, yang kedua ada breaking winnowing. Seperti yang kita tahu, breaking atau winnowing adalah biji kakao itu dibersihkan terlebih dahulu dari benda asing untuk yang dapat mengurangi kualitas dari produk. Yang selanjutnya ada sterilisasi. Sterilisasi dapat dilakukan secara batch maupun continuous dengan proses pemanasan. Yang keempat ada drying atau roasting. Kadar air pada inti kakao dikurangi hingga 5% dengan menggunakan dryer. Selanjutnya itu ada grinding. Proses grinding berfungsi untuk merubah inti kakao menjadi cairan coklat atau disebut juga cocoa mass. Selanjutnya ada pressing. Setengah dari berat inti kakao merupakan minyak atau lemak dan sekitar 78-90% lemak kakao diperoleh dari proses ekstraksi mekanis atau pengempaan kakao mass. Selanjutnya ada crushing, pulverizing, dan stabilizing. Bubuk coklat dibentuk dari proses crushing dan pulverizing cocoa cake. Selanjutnya ada aspek bisnis kakao. Ekspor komoditas kakao baik dari sisi volume maupun nilai mengalami fluktuasi dalam kurun 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018, volume ekspor kakao mencapai 380.827 ton dengan total nilai sekitar 1,2 miliar. Kemudian pada tahun 2019 menurun menjadi 350.481 ton dengan total nilai sekitar 1,2 miliar. Selanjutnya volume ekspor kakao turun mengalami peningkatan hingga pada tahun 2022 mencapai 385.421 ton dengan total nilai sekitar 1,26 miliar. Namun demikian, pada tahun 2021 peningkatan volume ekspor kakao tidak diikuti dengan nilai ekspor, di mana nilai ekspor kakao justru mengalami penurunan sebesar 3,01% dari tahun 2020. Nilai ekspor kakao Indonesia tahun 2018 hingga 2022 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2019,
volume impor kakao Indonesia sebesar 300.973 ton atau meningkat sekitar 7,2% dari tahun 2018. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi sebesar 243.334 ton dengan total senilai 650 juta dolar. Volume impor tahun 2021 memiliki peningkatan dengan volume sebesar 304.359 ton atau meningkat sekitar 25% dari tahun 2020. Selanjutnya pada tahun 2022, baik volume maupun nilai impor mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2021 dengan masing-masing sebesar 146.833 ton dan 447 juta dolar. Mungkin dari saya ingin menambahkan dari aspek bisnis produk olahan dari kakao. Seperti yang kita tahu, kakao merupakan bahan baku yang bernilai ekonomi tinggi dan permintaan pasarnya terus meningkat. Meskipun produksi kakao di Indonesia meningkat, kualitas produknya masih rendah dan tidak stabil. Kualitas produk akhir kakao ditentukan oleh pengolahan biji kakao pada setiap tahapan proses produksi. Pengolahan kakao berpotensi memberikan pendapatan yang signifikan bagi masyarakat Indonesia. Program pelatihan dan pendidikan membantu petani mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan pengolahan kakao sehingga menghasilkan peningkatan variasi produk dan peningkatan penjualan. Ada juga peluang yang meningkatkan nilai produk kakao dengan menonjolkan keunikan kualitas kakao di Indonesia. Namun, strategi pemasaran dan penjualan yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan produk kakao berkualitas tinggi yang tersedia di Indonesia. Selanjutnya itu pembentukan koperasi dan kelompok tani dapat membantu komunitas yang lebih kuat dan rantai pasokan pengolahan kakao yang lebih efisien. Dengan bekerja sama, petani dapat berbagai sumber daya dan pengetahuan, meningkatkan daya tawar mereka dan mendapatkan akses terhadap harga dan pasar yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.